يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يليق رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسسين بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatizah, bapak-bapak, hadirin, para sesepuh jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab tafsir Jalalain, ya, melanjutkan bacaan kita, ya, yaitu masih pada ayat yang ke-107 kalau nggak salah. Ya, dikit lagi itu. Ya, belum habis kemarin. Sampai di alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, ada suatu pertanyaan. Ya, kata Allah, alam ta'lam, tidaklah kamu mengetahui. Ya, ini Allah bertanya, bukan berarti sekali lagi saya katakan Allah itu tidak tahu, bukan. Ya, Allah bertanya di sini, ya, redaksinya bertanya dalam arti Allah itu, ya, merasa heran. Ya, kenapa Allah itu heran? Karena kan Allah sudah memberikan berbagai macam bukti, ya, berbagai macam dalil ataupun argumen yang menunjukkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya, akan tetapi di sini kok banyak sekali di antara hamba-hambaku, ya, yang Allah katakan itu masih belum mau banyak beriman. Ya, nabi, rasul telah aku utus kepada mereka. Mukjizat telah aku berikan kepada para nabi dan rasul, ya, yang tidak dimiliki oleh manusia sembarangan,
akan tetapi tetap saja mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diakibatkan kesombongan yang ada pada diri orang-orang kafir tersebut. Ya. Makanya di akhir ayat 107 ini Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alam ta'lam?" Tidaklah kamu mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Atas segala sesuatu yang mana itu? Ya. Allah bisa aja merubah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam ayat yang kita baca di awal kemarin, manansakh min ayatin aw nunsiha. Ya. Tuh, yang namanya nasakh itu adalah menghapus. Siapa yang biasa menghapus? Ya Allah. Ya, yang bisa menghapus hukum dalam Al-Qur'an hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Aunun siha, atau yang dihapus. Apa yang dihapus? Hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau Allah punya mau. Ya, maka di sini Allah katakan, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sini ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, kata beliau berdua, wa minhu, ya, di antara kekuasaan ataupun kebesaran Allah Subhanahu wa taala an-nashu wat tabdilu. Ya, Allah itu bisa merubah, bisa menghapus dan juga bisa mengganti hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala saja, ya, dia tidak akan merubah, tapi banyak usaha-usaha orang kafir, orang orientalis yang mau merubah apa? Mau merubah Al-Qur'an. Ya. Nah, akan tetapi mereka tetap pasti tidak akan mampu untuk merubah Al-Qur'an. Tapi di sini yang dimaksud Allah merubah adalah hukum yang tadinya ada, ya, yang berlaku, nah bisa dirubah oleh Allah dengan kekuasaan ataupun kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal istifham littaqrir. Ya. Nah, adanya kata tanya di sini menunjukkan apa? Littaqrir. Untuk apa? Untuk menunjukkan kekuatan ataupun kebesaran dalil yang Allah punya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha apa itu? Ya, berkuasa atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an itu kan adalah kalamullah. Ya, Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Tidak ada yang akan bisa merubah Al-Qur'an kecuali yang ngomong. Siapa yang ngomong? Ya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, selesai di ayat yang ke-107. Sekarang kita akan masuk ke ayat yang berikutnya. Alam ta'lam, ya. Annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Ya, tidaklah kamu mengetahui. Nah, Allah bertanya lagi nih. Ya. Annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Bahwasanya, ya, milik Allah lah yang ada di langit dan di mana? Di bumi. Ya. Jadi kita ini nih Pak, ya, apapun yang ada di langit, langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit yang ke-7 itu punya siapa? Punya Allah. Ya. Nah, dikatakan di sini walillahi, ya, anallahu lahu mulkus, ya. Itu punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tafsirkan di sini yaf'alu fihi ma yasha. Ya, tuh. Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa melakukan apa saja, ya, tuh, di langit dan di bumi ma yasha. Ya, sesuai kehendak Allah. Ya, jadi bukan kehendak siapa? Bukan kehendak manusia atau bukan kemauan manusia. Ya. Jadi kita jangan ngimpi kalau apa yang kita ingin itu adalah keinginan kita. Ya, ketika kita tercapai terhadap sesuatu yang kita dapati, itu bukan keinginan kita. Tapi keinginan siapa? Keinginan Allah. Kita hanya berangan-angan. Ya, kita hanya apa? Kita hanya memohon. Ya, yang akan merestui jadi atau tidak jadinya siapa? Allah. Ya, tuh. Jadi sehebat apapun tuh orang mengatakan,
Ini kalau bukan karena saya nggak akan terjadi. Itu sombong. Ya, berarti dia mengalahkan apa? Mendahulukan apa? Takdir Allah. Ya, padahal tadi Allah sudah katakan alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Semua tuh yang ada di langit dan di bumi adalah siapa? Punya Allah. Yang menjadi rajanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Wa ma lakum min dunillah. Ya, dan tidak ada bagi kamu min dunillah ay ghairahu selain Allah. Ya, tuh. Enggak ada selain Allah yang mampu, yang bisa menguasai langit dan bumi ini. Ya. Jangan jauh-jauh seorang presiden aja, dia berkuasa sebatas negara di mana dia memimpin negara itu. Ya. Seorang raja pun yang hidup di suatu negara di mana dia tinggal, dia hanya berkuasa di tempat di mana dia menjadi raja. Ya, Arab Saudi, Raja Salman sebatas negara Arab Saudi saja. Ya, Hasanul Bolkiah, raja mana itu? Brunei Darussalam. Dia sebatas raja yang ada di Brunei saja. Ya. Selepas negara Brunei, selepas negara Arab Saudi, apakah dia sebagai seorang raja juga? Tidak. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu ya, jangankan di bumi, di langit saja Allah menjadi raja atau penguasa di langit 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi. Tuh. Makanya nanti di akhir surah Al-A'raf itu kan Allah akan bertanya, ya, yang dulu pernah menjadi raja, yang bangga dengan rajanya, ya, yang jadi presiden, yang sok-sokan dengan presidennya, ya, penguasa yang sok-sokan dengan penguasanya, nanti di hari kiamat Allah bakal tantangin, limanil mulkul yaum, kata Allah. Ya, siapa yang pantas menjadi raja sekarang ini? Ya, Allah akan tantang, siapa coba yang ngaku raja sekarang ini? Nggak ada yang apa? Nggak ada yang ngomong. Semua bungkam 1000 bahasa. Nunduk 1000 bahasa. Nggak ada yang berani nyaut. Ya, raja yang dulu, presiden yang dulu, ya, perdana menteri yang dulu itu udah apa itu? Udah lewat semua itu. Itu adalah dunia yang hanya sementara. Ya, sekarang yang menjadi raja adalah siapa? Allah. Ya, Allah lah yang menjadi penguasa raja di seluruh alam ini. Ya, jangankan di bumi, di langit saja Allah siapa ya? Menjadi raja ataupun penguasa di sini. Ya, tuh. Makanya wa malakum min dunillah, tidak ada bagi kalian selain Allah ay ghairahu yang lainnya. Min di sini sebagai zaidah. Ya, sebagai zaidah artinya min di sini adalah sebagai suatu tambahan. Ya, tidak ada bagi kamu selain Allah waliyun, ya, yang bisa menjadi wali. Apa itu? Yang bisa menjadi penolong. Ya, tuh. Ai yahfazukum, yang bisa memelihara kalian. Ya, yang bisa menjaga kalian wala nasir, dan juga bisa memberikan bantuan atau tolongan kecuali siapa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ya. Kita dalam kondisi di mana kita terdesak saja, saat itu tidak ada orang sekitar kita yang akan membantu kita. Kita akan berkata, siapa yang akan menolong kita? Ya. Tapi kalau orang-orang yang beriman, ketika dia yakin ada Allah yang menolong, pasti ya Allah akan memberikan pertolongan. Ya. Seperti halnya yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat Rasulullah sedang beristirahat di bawah pohon kurma, datang seorang yang namanya Da'sur. Ya, Da'sur itu menghunuskan pedang di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Da'sur, "Ya Muhammad." Sombong, manggilnya Muhammad aja dia. Ya, enggak manggil ya Rasulullah kagak, tapi panggil apa? Ya Muhammad. Ya. Kata Da'sur, "Ya Muhammad, man yamna'uka minni?" Ya, siapa yang akan mencegah atau melarang aku untuk membunuh kamu sekarang? Ya. Spontan Nabi Muhammad orang kekasih Allah, makhluk yang menjadi ya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh seluruh makhluk yang ada di langit. Spontan Nabi Muhammad, Allah yamna'uka minni. Ya, Allah yang akan menghalangi kamu untuk membunuh saya. Ya kan? Spontan ketika Nabi Muhammad mengucapkan kata Allah,
apa itu? Pedang yang sedang dipegang begitu apa namanya itu? Keras. Ya, begitu kuat oleh ya seorang yang namanya Da'sur, spontan tuh apa? Jatuh. Ya. Tuh pedang diambil oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya, Rasulullah enggak taruh tuh pedang di mana? Di leher Da'sur. Cuma Rasulullah angkat aja, Da'sur. Sekarang saya tanya kamu, man yamna'uka minni ya Da'sur? Ya, sekarang siapa yang akan menghalangi kamu untuk menghalangi aku untuk membunuh kamu? Da'sur belum beriman, dia bingung. Ya kan? Enggak ada yang akan bisa menolongi aku. La ahada ya Muhammad an yamna'uka minni, am yamna'uni minka. Ya, enggak ada seorang pun yang akan bisa membantu atau menolong aku darimu. Ya, kecuali siapa? Kecuali engkau yang Muhammad. Ya, Nabi Muhammad ya yang namanya punya akhlak yang sangat mulia. Ya, Nabi bilang, "Udah, kalau begitu beres. Ya, aku tidak akan apa-apain." Spontan langsung tuh Da'sur saat itu mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Tuh. Ya, dengan apa itu? Dengan akhlak dari apa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada siapa? Kepada kekasihnya yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa sallim. Barik wa sallim. Ya, tuh Nabi Muhammad. Nah, orang pun ketika dia ditanya tuh, ya, enggak akan ada selama ente tidak menjadikan Allah itu sembahan kalian. Selama ente tidak menjadikan Allah itu adalah apa? Zat yang maha besar, yang maha agung. Ya, enggak akan ada yang bisa memberikan pertolongan, enggak akan ada yang bisa memberikan bantuan. Tuh, ya, kepada siapa? Kepada kamu. Di mana itu? Ya, yamna'u azabahu ankum, ya, yang akan menolong kamu ya dari azabnya. Ya, enggak akan bisa tuh azab yang Allah akan berikan, ada yang bisa ngebantuin, ada yang bisa nolongin, ya. Jangan jauh-jauh, Pak. Firaun, ya kan? Dia kan ngaku Tuhan tuh. Kan pengikutnya banyak tuh, ya. Bala tentaranya, pasukannya tuh ribuan, ya. Saat dia lagi ngelewatin tuh tengah laut yang dibelah oleh Nabi Musa alaihi salam, ketika laut itu berubah menjadi daratan saat Fir'aun melalui, bala tentara juga lewat situ kan diketok lagi sama Nabi Musa, itu kan berubah menjadi lautan lagi tuh. Ya, saat itu apakah ada orang yang bisa ngebantu Fir'aun? Enggak ada. Ya, enggak ada. Ya, nah itulah keterbatasan yang namanya siapa? Manusia. Enggak bisa orang memberikan bantuan kalau Allah bilang apa? Enggak ada yang nolong, enggak akan ada bisa yang bantu. La ahada ani'a yansuruka. Tuh, enggak akan ada satu orang pun yang bisa apa? Bisa memberikan bantuan ataupun pertolongan kepadamu wahai Muhammad. Wahai Fir'aun. Ya, nah itulah contoh-contoh, Pak. Banyak sekali. Makanya kita selaku hamba Allah harus yakin. Yakin seyakin-yakinnya dalam hati kita yang dalam, ya, apapun kondisi yang kita hadapi, sesulit apapun kondisi yang kita hadapi, kita yakin pasti Allah bakal memberikan pertolongan. Insya Allah pertolongan Allah pasti bakal datang. Ya, kita kan Allah sudah katakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, kalau yang namanya kekasih Allah, ya, kekasih Allah tuh, dan dia juga cinta kepada Allah, nggak akan ada timbul perasaan apa ya? Khauf. Apa itu khauf? Takut. Ya, takut miskin, takut gini, takut itu, takut diomelin sama bininya. Nggak ada. Jangan takut, ya. Walahum yahzanun, nggak ada perasaan apa? Sedih. Ya, kok orang lain hidupnya enak banget, kok gue dari dulu sejak gue nikah sampai sekarang sampai punya anak 8 gini-gini aja. Ya jangan. Ya, tuh. Itu semua udah aturan ataupun Allah punya mau. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, walaqad qasamna ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami telah membagi-bagi kepada kalian tentang apa? Tentang bekal hidup, ya, modal, rezeki yang aku berikan kepada semua hamba-hambamu. Si A jatahnya segini, si B jatahnya segini, si C, si D, si E sampai si Z itu Allah sudah bagi-bagi. Ya, jangan pernah kita merasa apa? Merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada hambanya yang lain. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd.
Ya, ngiri jangan pernah. Allah ngasih harta kepada seorang hamba juga belum tentu kalau itu sayang sama dia. Ya, Allah ngasih hidup yang susah kepada seorang hambanya, belum tentu Allah itu apa? Enggak demen sama itu hamba. Ya, justru ya kehidupan yang dia hadapi kemudian dia terima dengan apa adanya, disitulah Allah sedang apa? Memberikan cobaan ataupun ujian. Ya, kita kan yang namanya orang-orang yang beriman, Pak, tidak akan terlepas dari yang namanya apa? Cobaan ataupun ujian. Ya, tuh. Allah sudah katakan wala tasabanna. Ya, jangan kamu mengira ya, kamu antakulu amanna. Ya, cukup kami mengatakan kami telah beriman wa hum la yuftanun. Ya, enggak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Ahasiban nasu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah kalian mengira wahai manusia? Orang-orang yang beriman cukup kalian mengatakan amanna wa hum la yuftanun? Kalian enggak bakal diuji, enggak mungkin. Pasti bakal datang ujian ataupun cobaan-cobaan. Semakin tinggi derajat yang Allah akan berikan kepada kita, semakin besar ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Coba lihat Pak, yang namanya para nabi, para rasul, jangan kita kira ujiannya itu ringan, enteng. Jauh ujian yang mereka dapati ketimbang kita. Ya, Nabi Muhammad kekasih Allah, emang enggak diuji? Ya Allah, ujiannya banyak banget. Ya, lagi dakwah disambitin, dilemparin, ditimpugin sampai berdarah-darah, sampai copot giginya. Ya. Nah, kita belum pernah ada seorang dai, seorang mubalik sampai berdarah-darah lagi dakwah, ada enggak? Enggak ada. Ya, tapi Nabi sadar ini adalah sebuah perjuangan yang perlu pengorbanan dan kesabaran, dan Allah pasti akan apa? Memberikan bantuan ataupun pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tak betul. Ya, enggak ada tuh yang namanya Allah akan apa? Ya, memberikan celaka kepada hamba-hambanya yang dia kasihi. Itu hanya sekedar apa? Ujian ataupun cobaan saja. Ya, kalau dia lulus maka ya dia akan mengangkat lebih tinggi lagi derajat-derajat yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Ya, itu. In atakum ya wa nuzila lamma sa'aluhu ahlu Makkah. Ya. Nah, di sini kemudian ayat yang berikutnya ya. Wa nuzila lamma sa'alu ahlu Makkah. Ya, ayat ini turun, ayat berikutnya 109 ya, ketika penduduk ataupun ya masyarakat Mekah ya, ngapain itu? Sa'alahu, meminta kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa permintaan penduduk Mekah saat itu? An yuwassi'aha, ya, untuk memperluas wilayah Mekah saat itu. Ya, jadi orang penduduk Mekah dulu minta, ya Rasul, minta dong sama Allah, sama Tuhan katanya. Biar nih kota Mekah diluasin lagi. Kenapa? Kan udah menang nih, udah merdeka. Gitu. Bukan saja itu yang mereka inginkan, wa yaj'al sofa zahaban. Mereka penduduk Mekah juga minta agar Bukit Sofa dijadikan emas. Coba bayangin. Ya, keinginan orang-orang Mekah saat itu ketika telah mendapatkan kemenangan minta kepada Rasul, bilang, "Ya Rasul, coba ya, kota Mekah diperluas lagi dong. Itu yang namanya Bukit Sofa itu jadiin enggak emas." Ya. Tuh. Nah, makanya turun ayat ini. Ya. Bal ya, turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa. Ya. Apakah kalian ya menginginkan apa itu? Meminta kepada Rasul kamu kama su'ila Musa, sebagaimana yang pernah diminta oleh kaumnya Nabi Musa. Ya. Jadi dulu Nabi Musa tuh kaumnya pernah minta. Minta apa? Nanti dijelaskan tuh di bawahnya ya. Tuh. Aisaluhu qaumahu min qabl, ya, dari yang umat sebelumnya. Ya, apa itu permintaan umat Nabi Musa kepada Musa dulu? Min qaulihim arinallahu jahratan. Coba dong Musa, ya, tunjukin mana Tuhan lo yang sebenarnya. Ya, coba tunjukin di depan gue. Ya, lo bilang ada Tuhan, ada Allah, mana? Coba kasih lihat di depan gue itu. Kan nantang ini.
Ya. Nah disuruh kasih lihat di hadapan dia, padahal manusia pengen bisa ketemu Allah, syaratnya harus apa? Mati dulu kan. Ya. Dan enggak semua orang yang mati Pak bisa ketemu Allah. Orang-orang kafir mau ketemu Allah. Enggak bakalan. Ya, suatu kehormatan kalau manusia itu bisa ketemu siapa? Allah. Ya kita aja Pak orang biasa, ya, ketika pengen ketemu pejabat tinggi, ya kan, nggak mungkin kita segampang mereka-mereka yang duduk di bangku DPR. Mereka bisa ketemu orang pejabat kapan aja, ya. Nah kalau kita rakyat biasa, jelata kayak gini, kan nggak segampang mereka. Kita perlu namanya apa tuh? Protokoler, ya. Harus menghadap ini, lapor ini, buat surat ini itu ribet bahasa kitanya itu, ya. Tuh. Nah ini umat Nabi Musa dulu pernah minta kepada Nabi Musa, arinallahu jahrah. Coba liatin dong Tuhanmu di hadapan kamu secara nyata. Ya, di hadapanku secara nyata. Kelihatan gitu kayak kita ngelihat apa itu manusia. Ya mana bisa, Pak? Ya, jangankan manusia biasa. Ya, malaikat Jibril yang merupakan delegasinya Allah. Ya, malaikat Jibril yang merupakan tuh ya orang makhluk siapa malaikat yang perintah oleh Allah, dia nggak mampu untuk ngapain? Berjumpa kepada Allah. Mana itu buktinya? Saat Nabi Muhammad melaksanakan Mi'raj, ya. Tuh, baru sampai di mana tuh? Masjidil Aqsa ketika Nabi Muhammad akan Mi'raj, ya, ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, kata malaikat Jibril, sorry ya Muhammad, saya nggak bisa nemenin engkau. Kenapa? Nggak mampu jasadku ini untuk bisa naik menjumpai Allah di atas Sidratul Muntaha. Itu malaikat, ya. Yang jelas mereka tuh diciptakan dari yang namanya nur. Dari apa? Dari cahaya. Lalu umat Muhammad siapa? Umat Nabi Musa pengen ngelihat langsung Allah di hadapan dia. Kan nggak mungkin, ya. Nah ini nih orang penduduk Mekah pun pernah meminta kepada Nabi Muhammad apa? Agar kota Mekah wilayahnya itu diperluas lagi dan dijadikan Bukit Sofa itu sebagai apa? Sebagai emas, ya. Nah, ini kan suatu yang apa tuh? Ya, impossible. Ya, apa sih impossible? Ya, nggak mungkin kalau kata orang Jawa bilang. Ya, nggak mungkin itu. Ya, nggak mungkin jadikan emas, ya. Wa ghairu zalik, atau mereka meminta yang lainnya dari itu, ya. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, ya. Dan barang siapa yang mengganti ya keimanan dengan suatu kekafiran, ay ya'khudahu badalahu, yaitu dengan mengambil yang merupakan penggantinya. Tadinya dia beriman, tadinya dia yakin kepada Allah, justru ketika Nabi Musa enggak menuruti keinginan mereka, mereka apa? Mereka pindah. Tuh. Kenapa? Dianggap ini Musa nih ngada-ngada aja. Ya, karena mereka meyakini sesuatu itu yang menurut apa ya? Akal mereka, ya. Berat mereka kan ngapain kita beriman kepada suatu zat yang enggak kelihatan kan begitu. Ya. Padahal Allah adalah ya zat yang gaib yang enggak bisa dilihat oleh sembarang makhluk. Tuh, ya. Tuh. Bitarkin nazri, ya, tanpa memandang yang lainnya, fil ayatil bayinat, dengan ayat-ayat yang sudah menjadi bukti. Waqtaraha ghairahuma, justru mereka memilih ya selain yang dua tadi, ya, padahal bukti-bukti sudah jelas Allah berikan, tapi mereka justru apa? Tidak mau beriman. Nah, makanya Allah katakan faqad dhalla sawa'as sabil, ya, sungguh tuh, ya, sangat sesatlah jalan mereka, ya, sangat sesatlah apa namanya keyakinan pendirian mereka itu, ya, tuh akhta'at thariq, ya, sangat salahlah jalan yang mereka apa, ya, yang mereka pilih, ya, apa itu al haq wasu, ya, itu justru mereka apa memilih dari yang hak kepada yang memilih yang su daripada yang hak, ya, padahal yang hak itu adalah apa? Benar adanya yang akan memberikan keselamatan kepada mereka, ya, tapi justru mereka memilih apa? Jalan yang salah, ya. Kita aja Pak
setiap hari minimal berapa kali tuh? 17 kali kita minta sama Allah. Ya kan? Dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca tuh salat wajib kan 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang selalu engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang engkau murkai, waladdallin, dan juga bukan jalan yang sesat. Ya, kita minta aja Kak setiap hari 17 kali minimal kalau kita sholat ya, 17 rakaat ya, 5 waktu ya, itu pasti tuh. Ya, kita minta aja belum tentu diapain? Dikabul, apalagi kita nggak minta. Jalan-jalan kebaikan Allah sudah berikan begitu banyaknya ya. Tapi kebanyakan manusia tidak mau mengambil jalan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasawa fil asli al-was, ya. As-sawa di sini ya pada awalnya adalah merupakan al-was. Apa itu al-was? Sesuatu yang berada di tengah-tengah. Ya. Jadi mereka justru salah jalan untuk memilih jalan yang apa? Yang salah. Nah, inilah yang menyebabkan mereka itu nanti akan mendapatkan apa? Azab yang sangat pedih ya di akhirat kelak nanti ya. Nah, begitulah gambaran orang-orang kafir itu ya yang selalu ingkar, nggak percaya, bahkan nantang ya, jengkelin. Kalau enak kan orang kalau udah nggak percaya sama kita udah nggak percaya aja dah. Ya, nggak bikin apa ya? Bikin hati kita tambah mangkel. Ya, udah nggak percaya, ngeledekin, ngatain. Ya kan? Kayak gimana rasa sakitnya tuh? Ya, tuh. Allah, untung Allah yang digituin bukan kita manusia. Untung yang digituin para nabi, para rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Tapi kalau makhluk manusia biasa seperti kita mungkin tidak akan kuat menghadapi cobaan atau ujian yang begitu berat ya. Wadda katsirum min ahlil kitabi wallahu a'lam bissawab. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.